maju, maju, agak maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 59, betul ya? Qala an-Nawawi naqlan anil Khattabi, telah berkata oleh Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, padahal menukil daripada Imam Al-Khattabi, wa qad yahsibu katsirun minan nas, dan terkadang mengira kebanyakan daripada orang, anna ma'nal qada'i wal qadar ijbarullah, bahwa makna qada dan qadar itu memaksanya Allah subhanahu wa ta'ala al-abda akan hamba, wa qahruhu ala maqaddarahu wa qada, dan menggagahinya Allah pada si hamba atas apa yang ditakdirkan dan ditetapkan. Walaisal amru kama yatawahamunahu, tidaklah persoalan itu seperti apa yang mereka mengiranya. Wa innama maknahu, adapun artinya qada dan qadar itu, al-ikhbaru, yaitu memberitahukan, antaqaddumi ilmillahi, daripada terdahulunya pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, bima yakunu, dengan apa yang akan terjadi, min iktisabil abdi, daripada usaha ikhtiarnya hamba, wa suduriha an takdirin minhu wa khalqin laha khairiha wa syarriha, dan terbitnya itu daripada takdir dari Allah dan penciptaan baginya yang baiknya, wa syarriha, dan yang buruknya. Walhasilu annal qada'a wal qadara huwal hikmah allati sayyarallahu 'alaiha kainatihi. Nah, mungkin segini dulu kali ya, wa syarriha, biar enak kita bedahnya. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini, kajian kita masih membahas tentang qada dan qadar, bagaimana Imamun Nawawi meluruskan kekeliruan pemikiran sebagian orang tentang maksud daripada iman kepada qada dan qadar. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa qada adalah pengetahuan Allah. Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada makhluknya di masa mendatang. Sedangkan qadar adalah mewujudkan makhluknya itu pada ukuran tertentu sesuai dengan ilmu dan iradatnya. Jadi qada itu kayak plan gitu, planning, begitu gambarannya. Kalau kita mau bangun rumah, maka set plan dulu. Nanti itu set plan tuh namanya, kalau bahasa gampangnya, qada. Namanya qada. Qadar adalah mengerjakan sesuai dengan set plan yang ada. Ini kamarnya sekian, ini nanti. Itu kayak begitu. Biar kita mudah.
memahami qada dan qadar. Karena itu malam hari ini kita akan membahas kalamnya Imam Nawawi, nama aslinya Yahya bin Syaraf, ulama yang meninggal tahun 676 Hijriah dalam usia 45 tahun. Menukil daripada Imam Al-Khattabi, pengarang kitab Ma'alimus Sunan, syarah daripada Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Kata Imam Nawawi, orang mengira bahwa yang namanya qada dan qadar itu bahwa Allah itu memperkosa kita, memaksa kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dikata qadar tuh begitu oleh sebagian orang. Jadi orang mengira manusia ini kayak robot, kayak bulu ayam. Manusia ini kayak bulu ayam, terserah angin. Angin ngidul, angin ngulon, angin ngetan, angin ngilir. Enggak ada kemampuan. Orang kata kayak begitu. Orang kata, dan ini namanya keliru. Pemikiran seperti itu. Padahal yang disebut qada dan qadar itu, betapa Allah memberitahu kepada kita dengan ilmunya Allah, karena kita ini kembalinya pada sifat ilmu qudrat iradat, ini si qada dan qadar, apa yang bakal terjadi pada seorang hamba terhadap makhluknya. Biar gampang kita aja lah, kalau ngomong makhluk ayam kalau macam puyeng kita mikirnya, biar gampang. Apa yang terjadi pada kita di tahun sekian, kita hari anu bakalnya begini, hari anu bakal begini, hari anu begini, rezekinya sekian, ininya sekian, dia bakal nikah masih anu, itu semuanya Allah ketahui. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Jadi yang namanya qada dan qadar itu justru menolong kita di dalam apa yang kita kerjakan. Qada dan qadar itu ibaratnya kalau udah ada set plan tuh, yang namanya si tukang itu akan mengerjakan, yang mengikuti tata aturan yang telah diset. Begitu. Sehingga yang harus difahami berbicara qada dan qadar ini oleh kita, seperti pertemuan yang lalu dijelaskan, bahwa pahami oleh kita ada namanya mantiqatul jabar dan ada namanya mantiqatul ikhtiyar. Pertemuan yang lalu kita bedah. Ini kata Imam Nawawi, kita harus pahami bahwa kita seorang manusia ini itu ada betul wilayah, namanya wilayah tergagahi, terpaksa, di luar kendali kita, dan ada bagian yang kita bisa merdeka dengan akal dan kesadaran kita, namanya disebut mantiqatul ikhtiyar. Itu begitu. Kita harus pahami pada bagian ini supaya kita jangan sampai salah. Bila kita paham tentang mantiqatul jabar dan faham tentang mantiqatul ikhtiyar, kekeliruan memahami takdir akan terbenahi sehingga hidup kita penuh bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Apa itu mantiqatul jabar? Saudara, kita berbicara tentang takdir Allah nih, takdir, maka ada satu sisi namanya mantiqatul jabar,
satu sisi namanya mantiqatul ikhtiyar. Seperti mana? Bahwa kita ada di alam dunia, semua kita, mau mukmin mau kafir, mau kita bukan. Ada nggak yang bercita-cita yang haji nih pengen ada di dunia? Ada nggak? Itu namanya mantiqatul jabar, di luar kendali kita. Kedua, sesudah kita jadi manusia, Allah kasih akal sama kita. Dengan kecerdasan yang ada atau kurang cerdas, ini semuanya kalau bahasa kita orangnya dari sononya. Begitu, bukan kendali kita. Bener nggak? Begitu. Mana lagi tinggi pendeknya kita, bukan mau kita. Begitu, mau kita bukan. Maka kita tak boleh menghina, dia kate gitu, pendek, tak boleh kita kata begitu, karena bukan mau dia. Begitu, bukan mau dia. Namanya mantiqatul jabar, hitam putihnya kita, mau kita bukan. Itu namanya wilayah ini mantiqatul jabar. Lahir kita di Arab, apa di Indonesia, apa di Rawa, Roblong itu bukan mau kita. Apa di Cina, itu bukan mau kita. Namanya disebut mantiqatul jabar, wilayah di luar kita punya kendali. Apa kita lahirnya di Pengki, apa kita lahirnya di rumah sakit, apa di dukun beranak, apa di kebon sehingga dikasih nama si kebon. Lahir di Pengki, kasih nama si Pengki, sekenanya aja dia lahir. Begitu. Di bulan mana? Juli, kasih nama Yulianti, perempuan. Begitu. Jadi ini di luar kendali kita. Apa kita lahirnya di timur, apa lahirnya kita di barat, warna kulit kita termasuk hidung kita pesek apa mancung, itu bukan kita punya mau. Gitu. Di luar kendali kita. Kalaulah itu di bawah kendali kita, kira-kira kita pengen hidung kita pesek apa mancung? Tuh. Nyatanya tuh. Itu itu bahasa diperhalus saja, itunya pesek aja dah. Betul nggak? Begitu. Kaya miskinnya kita, segala yang terjadi, yang bagian kaya begini nih disebut mantiqatul jabar. Yang ini kagak ada ganjaran, kagak ada dosa, karena bukan wilayah kita. Orang hidungnya mancung dapat ganjaran nggak? Orang hidungnya pesek dapat dosa nggak? Kagak ada hubungan sama ganjaran, nggak ada hubungan sama dosa. Allah nggak siksa orang lantaran lahir di Indonesia, apa lahir di Arab. Allah nggak hukum orang apa dia tinggi, apa pendek, hitam, apa putih. Nggak ada hubungan yang namanya ganjaran. Wilayah ini namanya mantiqatul jabar. Ingetin ini. Enggak ada hubungan ganjaran, enggak ada hubungan dosa. Pada bagian ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Pada surat Al-Qasas Allah sampaikan kepada kita, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Tuhanmu itu
mencipta dan memilih, menghendaki apa yang ia tetapkan, apa yang ia maui. Maka nalahumul khiyara, tidak ada pilihan bagi kita di luar kemauan kita. Tidak ada kita punya mau. Itu namanya mantiqatul jabar. Itu satu. Yang bagian ini nih, yang disebut ijbarullah, namanya mantiqatul jabar. Tidak seluruhnya. Kata Imam Nawawi, keliru orang memahami bahwa takdir itu, bahwa Allah mengendalikan kita seluruhnya, yang kita kayak bulu ayam yang terterpa angin, enggak punya mau, enggak punya pengetahuan, enggak punya keinginan, dikata kayak bulu ayam. Padahal kita bisa bedakan antara nonjok orang sama gemeter. Antara gemeter belum makan, gemeter setruk. Tanya yang gemeter setruk tuh, mau dia bukan? Hah? Mau dia bukan? Nah, ada bagian tuh yang di luar kendali, tapi ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Tuhanmu itu mencipta apa yang dia mau. Wa yakhtar, dan dia memilih. Maka nalahumul khiyarah. Tidak ada pilihan bagi kita bersama. Enggak ada. Ini namanya disebut mantiqatul jabar. Tapi kita harus pahami, ada namanya disebut mantiqatul ikhtiar. Pada bagian ini ada ganjaran, ada dosa. Bagian ini, apa itu mantiqatul ikhtiar? Hubungannya dengan aktivitas yang kita kerjakan setelah kita ada di alam dunia. Ini namanya disebut mantiqatul ikhtiar. Sebab kita sadar bahwa kita bukan kayak bulu ayam. Kalaulah kita kayak bulu ayam, dijorokin orang kudunya mau. Benar nggak? Dijorokin orang kudunya mau, ditonjok orang kudunya diem aja. Ngelawan nggak? Kita kalau ditonjok orang ngelawan nggak? Itu menunjukkan ada mantiqatul ikhtiar. Karena di dalam diri kita ada pengetahuan, di dalam diri kita ada keinginan, di dalam diri kita ada kemampuan. Begitu, ada keinginan. Nih yang ngaji nih, punya kepengenan nggak? Punya nggak? Punya. Kepengenan yang di hati itu sedikit apa banyak? Banyak. Yang udah berhasil sama yang belum, banyak yang mana? Banyak yang belum. Benar nggak? Banyak yang belum. Tapi kita punya kepengenan, namanya iradat juz'i, kepengenan lokal istilahnya, tidak absolut. Kita punya keinginan, tapi kita tidak bisa menetapkan. Benar nggak? Benar nggak? Kita punya pengen, tapi kita tidak bisa menetapkan. Orang dagang pengen apa? Untung, tapi nggak bisa menetapkan untung. Sebab orang dagang kadang untung, kadang rugi. Benar nggak? Untung terus nggak orang dagang? Dagang. Pernah ditipu nggak? Pernah apa sering? Oh sering juga. Tuh gitu. Ada mantiqatul ikhtiar. Duduk diri kayak kita ngaji nih. Kira-kira ngaji nih ngeluyur doang apa mau kita datang ke Al-Madinah?
Tuh ada iradat juz'i, ada kudrat juz'i. Kita penuh dengan kesadaran, berangkat ke Al-Madinah, kita berangkat dengan kaki kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih, bahwa manusia diberi kemerdekaan. Dengan apa? Dengan pengetahuan yang dia miliki. Dengan apa? Dengan keinginan yang ada pada dirinya. Dengan apa? Dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Ada dibekali oleh Allah. Di dalam diri kita pengetahuan dibekali. Ada pengetahuan itu yang tidak perlu belajar. Namanya disebut ilmu laduni. Enggak perlu ini belajar. Ada dikasih kita semuanya. Ada ilmu muktasab, pengetahuan yang kudu kita belajar. Mana yang contoh pengetahuan yang kita nggak perlu belajar? Tidur sama bini. Tidur sama bini. Kita bujangan menikah, jangan nyuruh teman kita, bang, lu tidurun dulu bini gua mau lihatin. Ada nggak yang kayak begitu? Lah kagak. Ayam aja ngerti ayam. Ayam. Bisa orang buta bisa punya anak. Tuh masuknya bagaimana? Jangan tanya. Ini namanya ilmu apa? Laduni. Allah kasih. Dari mana ini dasarnya? Ada mantiqatul ikhtiyar dari Quran. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau silakan dia beriman, karena udah saya bekali akal, bekali pengetahuan, bekali keinginan, bekali kemampuan. Silakan Anda beriman. Wa man syaa falyakfur. Siapa mau milih kufur silakan. Kalaulah kita kayak bulu ayam, ayat ini nampaknya sia-sia. Lah kalau kita nggak ada pilihan, di luar kendali, kenapa Allah kata faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur? Siapa mau dia beriman, siapa mau dia kufur, silakan. Begitu. Dikasih rezeki oleh Allah kaya, mau beriman, silakan dengan cara bersyukur. Ataukah dia mau sombong, silakan dia punya. Jadi orang miskin mau mengeluh mulu, nggak ada berupaya pengen berubah hidupnya, mulut doang. Saya pengen subur ya Rob, mulut, tapi tindakannya nggak pengen subur, nggak pengen tindakannya. Ini kita tes yang ngaji nih. Ini yang ngaji nih. Saya mau tanya, kira-kira pengennya kaya apa miskin? Halo, saya tanya. Ini kedengeran gak speaker ini? Kedengeran nggak? Kalau orang Al-Madinah tuh kalau orang nanya dipelototin apa dijawab? Ditertawain apa dijawab? Loh ini kan tertawa doang kan ngeri sayanya. Ini yang ngaji nih, kira-kira pengen kaya, pengen miskin? Kaya. Kayaknya yang diem-diem tuh pengen miskin kayaknya. Pengen kaya, pengen miskin? Itu normal. Berarti kita punya irodat. Irodat juz'i, punya kepengenan. Pengen kaya. Begitu. Ada nggak yang ngaji nih pengen miskin? Nggak ada. Jadi kita orang nih pengen kaya, pengen miskin? Kaya. Pertanyaannya, udah kaya apa belum? Hah? Udah kaya apa belum? Ya belum, kan pengen. Bener nggak? Berarti belum kaya. Tuh kita pengen kaya tuh, pertanyaan lanjutannya,
basa-basi apa serius? Ini pertanyaannya nih. Ini memahami takdir. Tuh basa-basi kalau kata temen kita tuh omon-omon. Itu kita basa-basi apa serius pengen kayanya? Serius. Dari hati yang paling dalam. Benar? Baik. Kita tes keseriusan hati. Ada yang datang ke rumah kita pagi-pagi hari Senin atau hari Selasa deh besok. Tuh besok kan belum kejadian misalnya. Jam 7 ketok rumah kita, assalamualaikum, begitu kata dia. Kata kita salam, teman kita lama dulu zaman SMP datang ke rumah kita. Dia tahu-tahu bagi duit, bang nih ada duit, kita intip 5 juta buat abang, barangkali buat anak bini ngadepin Idul Kurban, kasih 5 juta. Dia pergi habis bagi duit. Itu jam 7. 2 jam berikutnya jam 9 ada yang ngetok lagi rumah kita. Tok 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 tok. Bawa mangkok, bawa topi, pengemis. Waalaikum, kata dia. 2 yang datang. Ini yang paling nyes di hati kita. Yang pertama apa yang kedua? Ini yang jujur nih. Yang paling girang di hati kita yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kenapa? Iya, ngebagi duit sama kita. Jadi yang paling seneng sama kita yang pertama, karena yang pertama kita dibagi. Orang yang hatinya pengennya dibagi itu kira-kira pengen kaya, pengen miskin? Saya tanya. Ini biar bener nih, memahami takdir. Kira-kira pengen kaya, pengen miskin? Ini yang benar nih. Pengen kaya, pengen miskin? Orang yang pengennya dibagi di hatinya, itu kira-kira pengen dikasih kaya, pengen dikasih miskin? Miskin. Orang pengennya dibagi. Dengan dia seneng di hatinya dibagi itu sama dengan kata-katanya, itu kan sikap. Kalau pakai kata-kata Tuhan kasih saya miskin, hatinya. Kalau mulut sih kalau ditanya pengen kaya, pengen miskin, kaya mulut. Ini kan kita ingin tanya hatinya nih. Kalau udah ngomong seneng hati itu, hatinya lebih seneng dibagi. Kalau yang kedua, kalau kita seneng datang yang kedua, berarti kita pengen kaya. Begitu, pengen kaya. Sebab yang pertama itu dia datang ke rumah kita, itu maknanya kita disuruh jadi kuda, jadi sapi. Yang pertama suruh jadi apa? Sapi. Dan dia jadi raja. Tolong bawain duit gua, amal lo gua ambil nanti di akhirat. Itu yang pertama. Yang ngasih 5 juta tuh maknanya kita disuruh jadi sapi, tukang ngangkutin barang orang. Sapi kan begitu, bener nggak? Ngangkutin barang orang yang dia bakal ambil di tempat tujuan dia. Tujuannya akhir, kita disuruh bawain. Yang dapat ganjaran dia apa kita? Ya dia, orang duit dia. Kalau yang kedua datang ke rumah kita, dia siap jadi sapi, kita jadi raja. Bener nggak ini? Nih pertanyaan buat besok. Kita tuh seneng dibagi kupon apa ngebagi kupon? Begitu maksud saya. Guru Jamal begitu maksudnya. Udah diem aja bagian saya nih ngomongnya.
Ah? Oh, udah kuduga, ya. Tuh begitu. Kalau kita pengen kaya, ada upaya dari kita. Namanya pengen kaya, nanti Allah wujudin dari keinginan kita itu. Karena hasil tidak pernah mengingkari proses. Begitu. Apa upayanya? Kalau kita tidak mampu untuk ngurban pakai kambing karena nggak duit, ayam sih mampu, pakai ayam, motong ayam. Ada upaya, nggak alasan mulu. Pakai nanya lagi sama ustadznya, Ustadz, bagaimana kalau belum akekah ngurban? Kata ustadznya nggak usah. Kalau belum akekah mah, kata dia, selamat duit gua, selamat. Entar Idul Adha depan, nanyanya itu lagi. Ustadz, belum akekah, saya ngorban bagaimana? Kalau belum akekah jangan. Tiap tahun nanyanya itu mulu, tiap tahun. Itu ustadznya salah lagi jawabnya, kudunya benar. Ustadz, saya ini belum akekah, ngurban apa akekah dulu? Dipikir ini masih Dzulqa'dah, besok ente akekah, saya datang. Ntar itu ada yang ngorban, waduh salah nanya saya. Begitu. Kalau di Idul Adha dia nanya, akekah dulu, ngurban dulu. Kita jawab, kurban. Belum akekah, kurban. Ini 4 hari Idul Adha, ini 4 hari kurban. Nanti udah habis 4 hari, hari tasyrik habis, udah nggak ada kurban. Nanti akekah. Begitu jawabnya. Begitu. Baru dia nggak bakal nanya-nanya lagi. Kapok ya. Emang pengennya itu jawabannya. Ada aja. Ada yang kayak begitu tuh. Yang mana orangnya? Kita nih saudara, kayak gitu tuh. Ada namanya mantiqatul ikhtiar. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Dalam surat Yunus Allah menyatakan famanihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Siapa orang mengambil petunjuk, menguntungkan bagi dirinya. Siapa yang mengambil jalan kesesatan, kerugian bagi dirinya. Itu maknanya Allah nisbatkan hidayah, Allah nisbatkan kesesatan kepada kita. Itu menunjukkan kita diberi kebebasan. Ada namanya mantiqatul ikhtiar. Maka kata Imam Nawawi, keliru orang berkata bahwa kita itu kaya bulu ayam, dipaksa oleh Tuhan. Bukan begitu. Qada dan qadar itu pemberitahuan Allah tentang apa yang dilakukan, pengetahuan Allah tentang apa yang dilakukan oleh makhluknya ke depan. Apa aja, semuanya ada. Lengkap. Kita besok mau ngapain Allah tahu. Semuanya lengkap karena Dia yang menciptakan secara hakikat. Kullum min indillah. Segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara, kita harus pahami Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, dan dalam Al-Quran di sana ada perintah-perintah Allah, dan Allah sampaikan balasannya ini, ganjarannya ini ada dalam Al-Quran. Allah juga ingatkan jangan dekati maksiat, dan ini adabnya kalau maksiat. Udah dibilang. Karena manusia disuruh memilih sama Allah. Silakan pilih hidup ini. Jangan sampai kita nggak ibadah, lu nggak sholat. Gua belum dapat hidayah. Belum hidayah. Gua belum jalan kakinya. Begitu. Bilang aja gua males. Jangan sampai nyalahin Allah. Kan kita bisa untuk jalan. Tandanya, ya Allah, ke tempat mancing jauh aja nyampe, ke masjid yang samping rumahnya
cuma 50 meter, nggak nyampe-nyampe, saking jauhnya apa saking malasnya. Nah itu saudara, Allah turunkan di sana, dan Allah utus Rasul ngebilangi sama kita, sehingga saudara kita harus pahami, berbicara takdir ada ayatul qadar, ada ayatus sunan. Ada ayatul qadar, ada ayatus sunan. Ada peraturan, ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat. Allah cipta jagat raya, dan Allah berikan peraturan di jagat raya. Segalanya ada, semuanya ada. Peraturan di dalam jagat raya ini Allah berikan. Muslim kenapa lemah? Karena Muslim paham pada ayat qadar tapi tidak mengerti pada ayat sunan. Kalau orang pengen kenyang, makan. Makan. Kalau orang pengen seger, hilang hausnya, minum. Kalau orang pengen untung, dagang. Kalau orang pengen panen, bertani. Kalau orang pengen punya anak, menikah dan tidur. Nggak bisa menikah doang. Pengen punya anak, wirid mulu, baca Yasin 40 kali selama 40 malam. Tidurnya di Al-Madinah mulu, bininya nggak dikelonin. Punya anak nggak? Karena dia tidak paham ayatus sunan. Dan ini kemunduran Islam. Kenapa Muslim selalu ketinggalan jauh dengan orang-orang non-Muslim? Yang mana dulu Islam itu memimpin terbesar, Indonesia lah, Muslim mayoritas, tapi semuanya kenapa tidak bisa memimpin? Karena demennya dibagi kupon bansos, demennya wani piro. Bila ini karena dia kurang memahami qadar, dia memahami ayatus sunan kurang paham, dianggap ya udah takdirnya, emang udah takdirnya gue miskin, begitu. Tapi dia pengen masuk surga lantaran bapaknya kiai. Lu mabok, bapak gua kiai. Loh, iya bapaknya si kiai, tapi lu bukan kiai. Enggak bisa. Kalau pengen masuk surga dengan ibadah bapak, maka silahkan ente pengen kenyang dengan makannya bapak. Bapak kita makan, kita kenyang nggak? Lah kagak. Kalau pengen kenyang, kayak siapa? Kayak bapak. Bapak kita ibadah karena pengen masuk surga. Berarti kita juga kalau pengen masuk surga, kudu ibadah. Kayak bukan kita ngandelin bapak doang. Nggak bisa. Karena ada ayatus sunan. Kita pahami. Kalaulah petani akan bicara seperti teman kita, bangga ke masjid, gua belum dapat hidayah. Kalaulah orang bertani dia bilang, bang enggak bertani, gua belum dapat hidayah untuk bertani. Modar kita dari dulu. Nah, punya sawah kagak, yang bertani kagak ada. Ini yang membuat kita mundur jadi Muslim. Karena selalu nyandar pada takdir. Yang boleh nyandar pada takdir pada urusan musibah. Kalau urusan musibah boleh nyandar sama takdir. Saudara dagang lalu rugi, ditipu orang, sandarin pada takdir. Boleh. Kenapa? Musibah. Tapi urusan perintah dan larangan tidak boleh kita nyandar pada takdir. Lu nggak sholat bang, gua belum dapat hidayah. Ngomong begitu nanya tuh dosanya gede banget. Karena dianggap
seluruhnya di luar kendali dia. Padahal dia diberikan bekal oleh Allah. Kita ada iradat juz'i, kita ada kemauan nonjok orang, lalu kita kata waktu nonjok orang mau ditangkap polisi, Allah diterima nggak kira-kira? Diterima nggak? Kagak, lu tangan lu begitu yang nonjok, karena kita punya kudrat, punya iradat. Maknanya gunakan kemampuan yang Tuhan berikan pada kita pada hal-hal yang ada ridho Allah, baru di sana ada ganjaran. Gunakan keinginan kita pada sesuatu yang di sana ada ridho Allah, baru benar. Karena kita dibekali keinginan, kemampuan, silahkan Anda program segalanya. Karena Anda dibekali akal yang sehat, maka orang yang percaya pada takdir dengan akalnya, dia berjuang berjibaku, dengan hatinya dia pasrah pada bagian hasil, berproses secara maksimal, berpasrah pada hasil. Kalau saudara pengen nyalon dewan, daftar. Itu berproses, maksimalkan kampanye segala macam, tuh begitu. Pada akhirnya nggak jadi, serahkan pada takdir. Karena takdir tidak menghalangi kita, tapi takdir memberitahu kita, inilah sebetulnya Anda tidak duduk di sini. Ngasih tahu itu bukan menghalangi kita, dan kita yakini bahwa kita punya keinginan tapi tidak bisa menentukan. Benar enggak? Kita pengen kaya tapi menentukan jadi kaya kita enggak bisa. Pengen boleh, pengen masuk surga silahkan, tapi yang menentukan kita surga atau neraka Allah. Tapi pengen boleh, pengen punya anak boleh, yang menentukan punya anak atau tidak Allah. Pengen sembuh boleh, berikhtiar berobat, ada ganjaran, ada, karena di sana ikhtiar. Begitu, karena Al-Quran udah ngatur kita disuruh berusaha dan berikhtiar. Tapi ingat, yang ngasih sembuh bukan dokter, bukan dukun, begitu, bukan sinseh, bukan tabib, tapi Allah. Kita bisanya berikhtiar, tapi kita tidak bisa menetapkan hasil ikhtiar. Perakiraan bisa, memperkirakan, tapi menetapkan tidak bisa. Ada orang dagang, mungkin untung dia, bisa itu, tapi kita pasti untung, belum tentu. Sehingga kata Imam Nawawi, orang mengira berbicara takdir itu Tuhan paksa kita, itu keliru. Tapi takdir itu Tuhan beritahu kita tentang pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi pada apa yang kita lakukan. Karena itu Tuhan utus Rasul, karena kita ada kebebasan, biar kebebasan ini tidak kebablasan. Maka muslim ada peraturan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dari Al-Quran 6666 ayat, 114 surat, 30 juz, mengatur kehidupan muslim. Orang kafir kagak diatur, terserah dia. Muslim diatur, karena dia sudah komitmen beragama, diatur oleh Al-Quran. Kenapa? Karena kita dibekali akal dan dibekali nafsu. Kita harus paham, jangan kita mengedepankan nafsu. Akal kita di mana? Kalau timbang kita hidup kita dari pagi kerja sampai dohor, lalu dohor istirahat makan, lalu kerja lagi,
lalu kemudian jam 5 pulang ke rumah, lalu tidur, besok pagi begitu, tidak kenal zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di mana kelebihan akal kita dibanding sapi? Sebab sapi pagi kerja membajak sawah, siang istirahat makan di warung padang rumput, terus kerja lagi sampai sore, lalu pulang ke kompleknya, namanya kandang, benar nggak? Mau tidur, besok begitu. Di mana kelebihan akal kita kalau kita tidak mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama media begitu, sama. Maka kita dikasih akal oleh Allah, paham. Ada orang demen sama laki-laki, akal bakal tolak. Di mana kelebihan akal kita kalau demen sama laki, mau adu apaan? Disebut LGBT. Begitu. Ayam jago ampe niari saya. Dari lahir ampe niari. Belum pernah lihat ayam jago demen banget sama ayam jago. Ente pernah lihat nggak? Ayam jago demennya sama apa? Iya, sama babon. Itu ayam yang gak ada akalnya. Masa yang ada akalnya? Itu nggak berfungsi akalnya, dia ndak paham. Maka kita kudu pahami, ada mantiqatul jabar, ada mantiqatul ikhtiar. Kita masuk surga betul dengan rahmat Allah, tapi ada mantiqatul ikhtiar, yaitu ibadah yang disebut amal soleh. Amal soleh ini perlu, karena kita dikasih akal. Maka muslim yang paham tentang takdir, dia bakal berjuang sabanari segenap kemampuan yang dimiliki untuk mengejar yang dia inginkan. Tapi ingat, sesuai syariat apa kagak ini? Kalau nggak sesuai, udah dikasih undang-undangnya, ini bakal ujungnya ada azab. Kalau sesuai, ini ujungnya ada balasan pahala, ada surga, ada neraka. Itu normal. Ada reward, ada punishment. Itu normal di dalam sebuah aturan. Oleh karena itu diutuslah Nabi, diberikanlah undang-undang namanya Al-Quran, dijabarkan oleh perpu yang disebut As-Sunnah sebagai penjabaran Al-Quran untuk mengatur peri kehidupan kita biar selaras dengan ridho maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada Rasul, maka kita hidup selagu-lagu kita. Maka peraturan kudu dibuat. Kenapa? Karena manusia diberikan kebebasan dengan akal yang dia miliki, kemampuan yang ada pada bagian ini namanya mantiqatul ikhtiar. Maka kalau kita memilih pengen masuk surga, ya kudu ibadah, ya kudu ngaji. Kalau kita pengen masuk surga lalu nggak ibadah, itu percis pengen punya anak lalu tidak menikah. Tapi doanya minta anak, tapi nggak mau nikah. Pengen untung, kagak dagang. Pengen panen, kagak bertani. Itu percis ngandelin KTP doang. Islam yang bakal KTP itu kalau dia mati ditukar di kelurahan. Bener nggak? Dibawa ke kubur nggak sih KTP tuh? Kagak. Dibawa ke kubur juga nggak dibaca sama Munkar Nakir. Kagak. Bakal ditanya agamamu apa? Bukan itu, lihat aja KTP-nya. Itu urusan dunia yang kayak begitu. Mengatur supaya tidak salah orang, maka perlu ada KTP. Begitu perlu. Ini peraturan namanya. Sehingga kalau kita pengen masuk surga, kita kudu ibadah. Udahlah, surga udah ditentukan, tidak bisa begitu. Namanya ngandel sama takdir. Enggak dagang bang, udah percuma, emang gua mau ada takdirnya dari engkong, gua miskin. Ini kagak bener nih, kagak bener, enggak begitu. Kita yakini asal kita dari surga. Engkong kita dulu tinggalnya di surga, lalu turun ke bumi, engkong Adam.
begitu. Kalau ini sih Kong Salam nih, sebelah sana Sulaiman ya, iya, Kong Adam sebelah sana ya, begitu. Nabi Adam dari surga asalnya, dan kita kudu balik ke kampung halaman kita. Tapi ada peraturan, gunakan kemampuan yang kita miliki, keinginan yang ada pada diri kita kepada hal-hal yang di sana ada ridho Allah. Di sanalah yang penting bagi kita. Maka penting bagi kita jangan lepas menggunakan mantiqatul ikhtiar kita yang Allah berikan menuju pada hal-hal yang ada ridho Allah, yang masih misteri sampai detik ini. Dalam kajian tauhid pada bagian takdir, hubungan ilmu manusia dengan ilmu Tuhan ini pada bagian mana? Hubungan kemampuan lokal dengan kudratnya Allah, hubungan iradat juz'i, keinginan lokal dengan iradat Allah, yang ini yang masih misteri dalam dunia teologi pada bagian ini. Tapi kita ada kemampuan, ada pengetahuan, ada keinginan, dan ini dibatasi oleh peraturan Al-Quran dan As-Sunnah yang dijabarkan oleh ulama. Maka di dunia, ketika kita memahami takdir, maka hidup kita akan enak, hidup kita penuh bahagia, penuh bahagia. Maka kita tidak begitu banyak memikirkan orang, tapi lebih banyak memikirkan apa yang harus aku lakukan demi keselamatanku di dunia dan di akhirat. Disinilah ada kebahagiaan buat kita. Mudah-mudahan sekelumit daripada kalamnya Imam Nawawi, bahwa orang terkadang keliru dikata kita semuanya enggak punya kemampuan lokal, itu keliru. Yang benar, pada bagian ini kita ada mantiqatul ikhtiar. Adapun qada adalah berbicara pengetahuan Allah tentang apa yang terjadi pada si hamba, dan ini larinya kepada sifat ilmu, kudrat, dan iradat. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau silakan.